Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Kalau boleh tahu, Bapak dari mana? Saya Saud Aritonang dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Terkait ada kami baca ya, Ya. di Facebook tentang ada masyarakat, ada oknum masyarakat yang mengklaim tanah lapangan mini Sobosurung adalah miliknya. Bagaimana tanggapan Bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi? Baik, terima kasih. Sesungguhnya informasi yang sama juga sudah saya dengar kemarin. Itulah sebabnya saya hadir di SMA 2 atas perintah Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya saya salam hormat kepada Pak Gubernur dan Pak Kadis. Saya sudah tiba di sini sekarang. Saya diperintahkan untuk menjelaskan dan sosialisasi kepada masyarakat yang mengklaim bahwa lahan yang kita maksud tadi milik mereka. Sehingga sengaja saya temui mereka tadi, karena kita orang Batak secara santun, adat Batak, saya ucapkan horas, salam, dan selanjutnya saya salamin, dan saya jelaskan bahwa tanah ini adalah tanah milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PQ Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Lalu kemudian saya jelaskan dalam waktu dekat, karena di SMA Negeri 2 ini, di sini ada pengelolaan juga. Selain penerimaan murid baru yang reguler, ada juga yang boarding school yang ada seleksi fisik kesamaptaan dalam waktu dekat sekitar hari Rabu sesuai dengan rundown kegiatan akan dilaksanakan seleksi kesamaptaan. Itulah yang saya beritahu ke masyarakat yang mengklaim. Dan itu tadi kira-kira 2 jam yang lalu saya sudah temui langsung ke keluarga dan mereka sudah menerima, namun sedikit ada penolakan. Oh, jadi berarti langkah-langkah yang ditempuh oleh Bapak melalui CQ Dinas Pendidikan Provinsi, ya, pendekatan dalam arti memberitahukan kepada mereka bahwa lahan itu adalah lahan atau milik dari Dinas Pendidikan Provinsi. Ya. Sejak kapan itu milik Dinas milik Provinsi Sumatera Utara? Baik, kita ini kan negara hukum ya. Ya. Jadi bukti kepemilikan itu tentu alas hak namanya secara hukum. Maka alas hak yang kita jelaskan tadi, SMA Negeri 2 ini ada 2 alas hak. Yang pertama alas haknya itu sertifikat nomor 3058711. Itu ada lahan seluas 9.019 meter kuadrat. Dan sertifikat yang kedua nomor 3058712 itu ada luasnya 53.666 meter bujur sangkar, di mana hak milik adat yang telah diganti rugi pada waktu pemerintahan Belanda. 53.660 meter. Iya. Yang itulah yang sekarang yang diklaim itu ya, Pak? Benar. Secara keseluruhan. Iya. Oke. Di antara 53.666 meter inilah yang mereka klaim bahwa itu lahan mereka. Sesungguhnya kira-kira 2 minggu yang lalu kami telah lebih dulu melakukan pengukuran sesuai dengan gambar yang ada di sertifikatnya. Bahkan ini dikuatkan juga oleh keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sumatera Utara dengan surat keputusan nomor 1010-GDA-HP-TU-1010-1975. Semua surat yang saya maksud tertanggal 16 Desember 1975. Itulah yang saya jelaskan kepada keluarga yang mengklaim. Jadi lahan ini adalah milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PQ Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,
yang dalam waktu dekat akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan SMA Negeri 2, dalam hal ini khusus yang seleksi fisik kesamaptaan. Seandainya ada gangguan untuk seleksi fisik untuk Rabu mendatang ya Pak ya, dari Iya, sekitar Rabu ya. Apa tindakan Dinas Pendidikan Provinsi? Baik, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini kan bagian dari tugas negara ya. Tugas negara, program strategis, program prioritas untuk menghasilkan SDM. Jika negara diganggu, tentu aparatur harus siap. Maka kalau ada yang mengganggu kegiatan, itu kami akan berkoordinasi dengan aparat keamanan. Bagaimana untuk pengamanan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Gitu. Dan selepas dari sini saya akan menyampaikan laporan kepada pimpinan kami. Jadi gini Pak, ini kan sebenarnya ini libur ya Pak. Terima kasih Iya. Pak karena Bapak bersedia ya, Ya, bersedia datang ke SMA 2 Negeri Balige ini. ya. Landasan hukum ASN itu kira-kira mana itu Pak? Undang-Undang nomor 5 itu. Jadi Tadi kan kami lihat di pelang itu kan ada Iya. undang-undangnya pasal ini nomor ya, nomor ya. 5 tahun 2014 pasal 10 huruf E. Kira-kira kemana itu Pak? Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, maka ASN itu wajib menjaga dan memelihara aset milik pemerintah. Kata ini wajib ya. Saya sendiri sebagai ASN di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, ini landasan hukumnya Undang-Undang nomor 5 2014 pasal 10 huruf F. Junto PP 94 tahun 2021 pasal 3 huruf H dan pasal 4 huruf I. Lalu PMK nomor 83 PMK titik 06 garing 2016. Nah, ini landasan hukum bagi kami ASN. Ada kewajiban kami untuk menjaga, memelihara aset milik pemerintah. Karena dalam sertifikat dan keputusan gubernur aset yang kita maksud tadi milik pemerintah, maka kita jelaskan kepada oknum, keluarga, masyarakat yang mengklaim itu tanahnya. Jika memang terjadi perbedaan, boleh-boleh saja silakan alas hak kepemilikannya bisa ditunjukkan. Mari kita lihat. Nah, tapi sejauh ini kita beritahu bahwa ini aset milik pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan sudah digunakan sejak penerimaan murid baru yang melakukan seleksi fisik kesamaptaan terhitung mulai tahun 1991. Kira-kira kalau dihitung 34 tahun. Setiap tahun digunakan. Tidak ada komplain, tidak ada klaim. Bahkan alumni itu sudah ada terhitung mulai 1993. Kira-kira sudah 32 kali meluluskan. Jadi tahun ini peserta didik yang akan diseleksi sekitar 600-an akan mengikuti seleksi kesamaptaan, terdiri dari 24 provinsi. Jadi tamu-tamu kita ini yang akan diseleksi ini ada dari 24 provinsi. Calon peserta didik baru. Nah, sedini mungkin kalau bisa kita persiapkan. Makanya persiapan ini diantaranya lapangan mini yang kita sebutkan aset pemerintah perlu dibabat, dirapikan begitu. Jadi gini Pak ya. Kayaknya masyarakat ada dua selalu menanggapi bahwa kenapa ada yayasan yang bergantung ke SMA 2. Kira-kira bisa diceritakan Bapak itu? Baik. Perbedaan SMA 2 dengan asrama. Jadi dalam peraturan mulai dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dilanjutkan dengan PP 57 tahun 2016
2024 ya, terakhir, tentang standar nasional pendidikan. Selanjutnya diteruskan dengan Impres, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Sekolah ini atau wahasa pendidikan, satuan pendidikan, memang didukung oleh dari berbagai elemen organisasi, elemen juga iya, organisasi iya. Misalnya ini, kewajiban bagi perusahaan untuk mendukung sekolah menghasilkan SDM yang siap pakai. Jadi ada 11 kementerian atau lembaga turut mendukung. Seperti contoh misalnya ada BUMN Terapindo mendukung satu sekolah yang produknya itu sampai mengirim lulusannya ke Freeport. Wah, itu satu. Nah, kalau di Provinsi Sumatera Utara ini sudah ada 200-an perusahaan mendukung SMK supaya distribusi lulusannya nanti bisa ditampung mulai dari prakrin, praktek kerja industrinya, dan menampung lulusannya sehingga output dari sekolah itu betul-betul berhasil guna, berdaya guna. Di SMA sendiri juga hal yang sama. SMA juga ada yang didukung oleh komite, ada juga yang didukung yayasan, ada yang didukung pengusaha. Welcome ini semua. Di SMA Negeri 2 Balige ini didukung oleh yayasan. Kalau yang dulu yang kami tahu Yayasan Sopo Surung, sekarang sudah Yayasan Tunas Bangsa. Berubah menjadi Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung. Bahkan ini di SK Group kan. Oh, ada beberapa yang seperti ini, diantaranya Yayasan SMA Negeri 2 Balige, Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung, ada juga SMA Negeri 2 Lintong Nihuta, ada juga SMA Negeri Matauli, ada juga SMA Sipirok, ada di Raya, ada di Madinah. Nah, ini didukung oleh yayasan-yayasan supaya menghasilkan output yang luar biasa. Kita harus yakini ya, alumni dari SMA 2 sendiri-sendiri, kita paham bahwa ini sudah menghasilkan SDM yang luar biasa. Sudah menghasilkan SDM luar biasa, tentu dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, semua kearifan lokal, potensi lokal, keunggulan lokal yang ada di daerah kita ini betul-betul sudah bermanfaat. Sudah bermanfaat dan menghasilkan SDM yang luar biasa. Artinya kehadiran SMA 2 CQ Asrama Yayasan Sopo Surung mari kita dukung gitu. Mari kita dukung. Seharusnya mari kita dukung. Yang sudah menghasilkan ibarat pohon buah yang baik, kenapa enggak kita pupuk, kita jaga bersama. Dan ini tanggung jawab kolektif. Kolektif, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Saya kira ini yang poin penting. Pohon yang tidak berbuah saja kita pupuk supaya berbuah. Nah, ini pohon yang sudah membuahkan 32 tahun. Saya yakin alumninya sudah tersebar di mana-mana ya. Ini angkatan ke-36 ini Pak. Angkatan ke-36. Nah, itu dia. Apalagi prestasi terakhir yang kami dengar, banyak yang masuk Unhan. Ada Unhan, ITB, ada UI, Akpol. Sekolah kedinasan Pak. Sekolah kedinasan. Nah, ini luar biasa. Kenapa putra yang bisa kita hasilkan dari daerah kita ini, kenapa nggak kita dukung bersama? Saya ulangi, mutu, kualitas, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kolektif. Kami dari Pemprov Su melalui di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, mencoba berbuat yang terbaik. Tentu di daerah kita ini juga kami mengajak, mengimbau supaya kita bekerja sama secara kolektif. Jadi kira begitu. Gini Pak, ini perlu penegasan ini Pak. Atau apa himbauan, harapan
sebagai Bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk menjaga ini SDM yang di SMA 2 ini untuk terus berlanjut asrama? Apa himbauan dan harapan Bapak kepada kami? Baik, secara regulasi beberapa jenis diantaranya sekolah reguler di SMA Negeri 2 Balige ini juga ada, dan ada juga sekolah boarding school. Di sini juga melalui dukungan yayasan ada boarding school. Himbauan kami terutama kepada seluruh masyarakat yang ada di sini, tentu semua unsur, mulai dari jajaran kepala sekolah, guru, TU, penjaga sekolah, dan masyarakat sekitar. Mari kita dukung supaya output dari sekolah kita ini tetap menghasilkan yang terbaik. Ya, diantaranya juga anak kita yang lulus, keluarga kita juga, famili kita juga, sanak saudara kita juga. Nah, ini satu keunggulan yang perlu kita pertahankan. Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara secara administratif tentu akan turut mendukung supaya berjalan dengan baik. Rundown kegiatan yang sudah direncanakan tetap kita jalankan. Begitu, SOP semua kita jalankan. Saya kira begitu. Jadi terima kasih Pak, kebetulan ini hari libur, Bapak juga tanggung jawab sebagai SN dilaksanakan oleh Bapak, ini sudah luar biasa. Baik, terima salam kasih. kami kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, salam kami juga kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Dan saya hadir atas perintah Kepala Dinas. Hadir. Kemarin saya sudah lapor beliau, silakan lanjutkan ketua. Hadir atas perintah Kepala Dinas ya, untuk yang terbaik. Iya. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu, panjang umur. Panjang umur, Horas Sudi.